Kalau nggak bisa berbuat baik, janganlah janganlah menyakiti orang lain. Nah, jangan mengganggu, ya. Jangan mengganggu. Janganlah mengganggu dengan perbuatan maupun ucapan kita. Jadi intinya itu perbuatan kebaikan itu luas sekali. Sampai-sampai kita nggak berbuat buruk kepada orang ini merupakan amal yang baik. Yang Rasulullah tadi menggambarkan amal dari mulai jihad fisabilillah, membantu orang lain. Ya kalau nggak bisa membantu minimal jangan ngerecoki, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan kebaikan itu banyak sekali dan tidak harus bayar, ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abi Dzar, ya, Jundum bin Junadah, yaitu Abi Dzar Al-Ghifari biasa kita kenal. Qala, dikatakan qultu ya Rasulullah, ya, karena banyaknya jalan kebaikan itu, ayyul a'malu afdol, amal yang paling utama ini sebenarnya apa? Ya. Qala al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah. Kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menguatkan iman, ya, dengan beramal tentunya, ya. Menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah, itu adalah kebaikan yang utama. Wal jihadu fisabilih, dan jihad fisabilillah. Dan ditawar lagi Abu Dzar mengatakan, qultu ayyur riqabi afdal, kalau seandainya saya mau memerdekakan hamba saya itu, hamba saya yang bagaimana yang paling baik kalau dibebaskan? Rasulullah mengatakan anfusuha inda ahliha wa aktsaruha samanuha wa aktsaruha samanaha, ya. Yaitu hamba sahaya yang rajin melayani yang rajin melayani tuannya dan yang paling mahal harganya. Kalau kamu mau cari yang paling bagus, ya yang paling penurut, ya, dan yang paling mahal harganya. Fa'ilam af'al, wah kalau itu kayaknya mahal, ya, saya nggak kuat ya Rasulullah, saya nggak bisa lakukan, ya mahal, ya. Ada lagi yang lain. Fa'ilam af'al, kalau nggak bisa melakukan itu, qala tu'inu shani'an au tasna'u li akhraq. Kalau begitu lakukan, bantulah orang yang membutuhkan bantuan, ya, membantu orang lain. Membantu pekerjaan orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan tenagamu, yang membutuhkan, dibantu. Ada orang butuh bantuan, kita bantu. Itu juga kebaikan yang utama. Qultu ya Rasulullah, saya mau bantu apa, ya? Abu Dzar mengatakan lagi, ara'aita an du'fa'tu an ba'dil amal, saya ini orangnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa membantu dengan pekerjaan, saya lemah, nggak bisa bantu pekerjaan, membantu orang lain. Kalau kita gambaran secara luas, ya, mau bantu saya sendiri kayak begini, bagaimana mau bantu orang lain ya Rasulullah? Apa ada yang lain? Yang ditawar-tawar sampai seperti itu. Dikatakan yang terakhirnya, takufu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Kalau begitu, jadilah orang yang nggak pernah, yang menahan sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Jangan merugikan orang lain. Yang itu sudah merupakan sedekah bagimu. Takufuka, kamu menjaga sikap, kamu menjaga perbuatan, sikap, perbuatan, ucapan mungkin, ya, kalau luasnya, yang tidak merugikan atau menyakiti orang lain, itu menjadi sedekah. Jadi kalau di kata-kata hari ini itu, ya,
Jangan, kalau nggak bisa berbuat baik, janganlah janganlah menyakiti orang lain. Nah, jangan mengganggu, ya. Jangan mengganggu. Janganlah mengganggu dengan perbuatan maupun ucapan kita. Jadi intinya itu perbuatan kebaikan itu luas sekali. Sampai-sampai kita nggak berbuat buruk kepada orang, ini merupakan amal yang baik. Yang Rasulullah tadi menggambarkan amal dari mulai jihad fisabilillah, membantu orang lain. Ya kalau nggak bisa membantu, minimal jangan ngerecoki, ya. Jangan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Jangan, kalau nggak bisa membantu, nggak bisa membantu, ya jangan mengganggu, ya. Kalau nggak bisa membantu, jangan mengganggu. Ini juga sedekah, ini sedekah. Sudah nggak bantu, ganggu. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Jadi amal kebaikan itu luar biasa banyaknya, ya. Maka sekarang mindset kita harus dibalik, ya. Jangan menunggu berbuat baik itu, jangan menunggu siap nggak siap, harus baik itu. Wah, saya belum siap. Nah, saya mau sholat tapi belum siap Pak Ustadz, ya. Oh, kapan lagi siapnya, ya. Saya belum baik ini. Maka sholatlah maka sholat itu akan membuat kita baik. Jangan nunggu baik dulu. Ada ibu-ibu, saya ini mau pakai kerudung tapi saya belum baik. Loh, kapan baiknya kalau nggak dicoba pakai kerudung? Pakai kerudung dulu supaya jadi baik. Ya. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Loh, kapan kayanya kalau nggak sedekah? Justru dengan sedekah akan menjadi kaya. Kaya itu kan enggak terus kemudian nominal jumlah uang kita banyak, tidak. Minimal dari hati kita ini merasa Allah beri kekayaan, cukup, Allah beri cukup. Jadi jangan menunggu sesuatu yang, jadi mari kita ya seperti itu. Jadi minimal itu kita bisa menjaga diri kita untuk tidak mengganggu orang, untuk tidak menyakiti orang, ya, baik itu dengan perbuatan, baik itu dengan ucapan, dengan sikap. Ya, ini itu adalah merupakan kebaikan yang juga membawa kebaikan kepada diri kita. Ya, jadi kalau nggak bisa membantu, janganlah mengganggu. Jadi intinya seperti itu. Cuma itulah kakek ngomong, ya, banyakkan ngomong tapi nggak ada buktinya, ya, nggak ada buktinya. Padahal kalau misalnya ngomong terus nanti disuruh sendiri tidak bisa, ya, begitu, ya. Jadi mendukung saja itu sudah baik. Mendukung kebaikan itu adalah kebaikan dengan menang. Itu manusia itu ada dua, ya, ada solih, ada muslih. Solih itu baik, ya. Ada orang itu yang solih itu baik, orang yang berbuat kebaikan terus itu baik. Adalah yang di atasnya itu namanya muslih. Muslih itu dia baik dan bisa mengajak orang lain menjadi baik. Itu muslih namanya. Ya, dia itu baik tapi kebaikan dia itu bisa memanggil orang lain, ya, itu menjadi baik. Ya, dikatakan menjadi baik itu gampang, ada yang lebih sulit, ya. Menjadi baik itu tidak sulit, tapi ada yang lebih sulit, yaitu menjadi orang yang selain kebaikannya untuk dirinya bisa mengajak ke orang lain. Kalau gampang itu enggak, diam saja sudah jadi baik. Sudah pokoknya diam, zikir, baik itu. Ya, untuk dirinya, ya. Bagaimana dengan kebaikan dia itu bisa mengajak ke orang lain, itu namanya muslih. Ya. Ya, muslih itu bisa selain kebaikan untuk dirinya, baik juga untuk orang lain, mengajak orang lain menjadi baik. Jadi intinya adalah marilah kita senantiasa berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki, ya, amal-amal kita di usia-usia kita yang sudah mulai sore senja ini, ya, sehingga insya Allah kapanpun kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita melakukan
kebaikan, karena ada konsep itu annasu yamutuna ala ma'asyu ya wa yub'atsuna ala ma matu. Di manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan ya, kebiasaan hidupnya, dan nanti dibangkitkan dari kubur sesuai dengan bagaimana dia mati. Jadi kalau kebiasaan kita baik, insya Allah pokoknya yakin bahwa nanti meninggal kita pun dalam keadaan baik, husnul khotimah. Nah, nanti dibangkitkan kembali juga begitu, sesuai dengan akhir hayat kita itu bagaimana ya, kalau akhirnya baik ya nanti dibangkitkan dalam keadaan baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.